ilaha illallah al-maliku haqqul mubin Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Sadiqul Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil azim. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah, apalagi penyakit, apalagi dosa. Solusinya hanya istighfar. Mari sama-sama ayahanda bunda ikhwatal iman, di pagi hari ini malaikat banyak sekali hadir di sini dan mengaminkan doa-doa kita. Mari kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Insya Allah semua masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala penyakit jasmani rohani kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa, kesalahan kita diampuni oleh Allah pagi yang mulia ini, dan insya Allah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, bahagia, husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim ya Rahman, Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ya Rahman, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ya Allah, Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa kami, terimalah taubat kami, selesaikan masalah kami, angkat penyakit jasmani rohani kami, lunasi hutang kami sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Wafatkan semua kami syahid ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah. Berkahi sisa-sisa umur kami ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah dunia ini ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahim, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru kami yang hadir di sini, wabil khusus ketua BKM, pengurus masjid, musola atau masjid ya? Masjid ya, alhamdulillah, Masjid Baitul Azhar. Alhamdulillah, luar biasa tadi. Imamnya seperti di Al-Azhar Cairo, tempatnya Ustadz Khairul Rafiqi,
mengambil S1 ya Ustaz ya. Dan yang kami muliakan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat. Ada TNI, polisi, ada pejabat, masyarakat, pengusaha. Alhamdulillah, walaupun masjidnya jauh, kalau tidak salah sudah mau 3 tahun ya kita nggak kemari. Mana Humas? Ada 3 tahun, 2 tahun lebih ya. Nah, ini alhamdulillah kita diundang kemari jauh-jauh, tapi alhamdulillah jamaahnya penuh. Inilah mereka-mereka yang akan dapat naungan, pertolongan kelak di akhirat nanti. La dilla illa dilluh. Tidak ada naungan kelak di akhirat dari Allah. Ada 7 di antaranya rajulun nasya'a fi ibadillah. Rajulun seorang pemuda yang semangat ibadah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqah bil masajid. Rajulun seorang pemuda qalbuhu hatinya mu'allaqah, tergantung, selalu rindu dengan masjid, senang ke masjid. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah masuk dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah akan mendapat pertolongan, naungan kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Nurul Huda. Nurul Huda, sudah tahu masjidnya? Penjerat. Ini jamaah Arafah sebelum meninggal dunia, ya, sebelum kita meninggal dunia, mari kita hafal. Yang banyak sudah hafal Masjid Banda Aceh. Nah, Masjid Aceh belum saya lihat. Banda Aceh mungkin sudah hampir rata-rata sudah hafal jamaah Arafah. Ini tinggal Masjid Aceh besar. Harus kita hafal semuanya. Kenapa? Nama-nama kafe-kafe semuanya hafal di Banda Aceh. Kafe ini kafe baru, yang terbaru pun dihafal. Ini mari sama-sama kita terus kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Mari sama-sama ayahanda bunda ikhwatal iman, kita sama-sama mendengar tausiah dari guru kita bersama Ustadz Khairul Rafiqi LCMA. Kepada guru kita bersama, kita persilakan dengan segala hormat. Oh, ini ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita untuk taat kepadanya. Kita bangun pagi hari ini, kita diingatkan oleh Allah untuk bersuci. Kita diingatkan oleh Allah untuk keluar rumah. Kita diingatkan oleh Allah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Kita diingatkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah besar yang disaksikan oleh para malaikat. Kita menunaikan perintah Allah, diingatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabdanya, kalaulah orang-orang tahu ma fil atamati wasubhi, apa yang Allah akan berikan, apa yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah fil atamati wasubhi, salat isya dan salat subuh. La atauhuma, kata Rasulullah. Rasulullah berani mengatakan sungguh mereka akan mendatangi kedua salat ini. Walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kita nggak ada di sini yang datang dalam merangkak, nggak ada. Kira-kira apa yang dikasih sama Allah sehingga Rasulullah berani mengatakan sungguh mereka akan mendatangi dua sholat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau BKM umumkan atau Satjol umumkan, barang siapa yang minggu depan sholat subuh berjamaah akan dikasih 10 juta. Kira-kira jamaahnya seperti ini enggak? Lebih lagi jamaah rahmati Allah. Lebih lagi. Tapi kadang-kadang ada orang yang memiliki kelebihan, alah 10 juta sedikit. Ada, enggak datang sholat subuh. Kira-kira apa yang Allah berikan sampai-sampai baginda Rasulullah berani memberikan janji kalau betul-betul mereka mendatangi dua sholat ini akan diberikan pemberian. Yang mana pemberian tersebut kalau diberikan sampai orang yang enggak bisa berjalan pun akan merangkak untuk mendatangi sholat tersebut. Maka alhamdulillah Allah masih pilih kita sebagai hamba-hambanya yang mau menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang paling membuat seorang hamba itu senang di hari kiamat adalah ketika usaha-usaha yang dilakukannya ketika di dunia diapresiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu senang betul. Jangankan ketika akhirat, ketika masa yang sangat sulit, di dunia saja ketika kita bekerja sama seseorang, kita all out ketika bekerja, kita totalitas dalam bekerja, kita betul-betul sungguh-sungguh dalam bekerja, kemudian diapresiasi oleh atasan kita, senang kita, senang. Apalagi yang mengapresiasi kita adalah orang yang betul-betul terpandang. Dibuat perkumpulan besar, dihadiri sama presiden, dihadiri sama gubernur, tiba-tiba nama kita disebut, Fulan bin Fulan ini pegawai terbaik, Fulan bin Fulan maju dulu ke depan, ini paling bagus. Diapresiasi hanya dengan kata-kata saja. Itu senangnya minta ampun jemaah rahmati Allah. Pulang dari perkumpulan tersebut kita cerita sama semua orang. Kalau ada foto kita pajang di ruang tamu kita, semua orang bisa melihat. Kita dapat penghargaan, dapat apresiasi daripada presiden, daripada gubernur, dan lain sebagainya. Dan di hari kiamat jemaah rahmati Allah dihadiri oleh orang-orang besar. Apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk hari yang betul-betul besar. Yang di situ berkumpul semua manusia. Orang-orang mulia dikumpulkan oleh Allah, para malaikat, para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala hadir di perkumpulan besar tersebut. Maka beruntung betul orang-orang yang ketika usahanya di dunia diapresiasi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di hari tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah, itulah kenikmatan paling besar
bagi seorang hamba. Allah gambarkan keadaan tersebut di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita kalau senang, nampak di wajah kita, senyum-senyum kita, ketawa, ini enggak ada apa, betul-betul membuat kita sumringah, senang, gembira. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin na'imah. Di hari kiamat ada yang wajah-wajahnya itu betul-betul ceria, senang, gembira, sumringah, betul-betul tersenyum bahagia orang tersebut. Siapa mereka? Lisa'iha radiyah, yaitu orang-orang yang ketika di dunia usahanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun usahanya kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, banyak berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan memandang remeh kebaikan walaupun kebaikan tersebut kecil. La yahkiru jarun li jaratiha, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau janganlah seorang tetangga menghina tetangganya karena tetangganya hanya bisa memberikan hadiah kepada tetangganya tersebut kaki kambing. Itu kaki kambing yang biasa dibuang ketika kurban, itu ujung kaki kambing biasanya dipotong, ditumpuk. Itu enggak ada yang mau ngambil. Itu kalau ada tetangga ambil, dimasak, dikasih ke tetangganya, perkara remeh, jangan hina, jangan rendahkan. Karena setiap kebaikan kalau diterima sama Allah, ganjarannya nggak mungkin kecil, ganjarannya pasti besar. Kita sering bilang, al-qalil minallahi la yuqalul qalil. Sedikit saja pemberian daripada Allah itu betul-betul nggak bisa dikatakan sedikit. Sedikit pemberian daripada Allah betul-betul banyak. Walaupun amalan yang kita lakukan kecil, amalan kecil jangan remehkan. Dulu pernah Rasulullah cerita tentang seorang perempuan yang terkenal dengan kemaksiatannya, pezina perempuan ini. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Ketika dia haus, turun ke dalam sumur minum sampai kenyang. Bangun dari sumur mendapati makhluk Allah. Satu makhluk Allah, enggak banyak, satu saja. Anjing. Kehausan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Kembali turun ke dalam sumur, mengambil air, diberikan kepada anjing tersebut. Diminum dengan lahapnya oleh anjing tadi. Anjing tersebut bersyukur kepada Allah karena dibantu perempuan ini yang hanya memberikan air dengan wadah sepatunya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Amalan kecil, ngasih seteguk air kepada seekor anjing. Tapi Allah terima amalan tersebut, Allah ridhai amalan tersebut, sehingga apa yang terjadi? Allah ubah kehidupan perempuan ini dari ahli maksiat jadi ahli taat. Sehingga husnul khatimah itu ngasih air kepada anjing. Bagaimana yang hari ini mempersiapkan makanan kepada orang yang sholat? Bagaimana hari ini memudahkan orang lain untuk taat kepada Allah? Bagaimana hari ini orang yang berkhidmah kepada orang-orang yang beriman agar mereka betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ganjarannya apa? Kalau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah dirahmati Allah, di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi atau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan tentang seorang laki-laki, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti semua kita akan disidang oleh Allah. Hari pengadilan, hari pembalasan. Semua kita takut dengan semua usaha yang pernah kita kerjakan. Kita takut dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita takut juga dengan amalan-amalan yang rupanya nggak diterima sama Allah. Tapi apa yang terjadi ketika hari kiamat? Yu'ta birrajul. Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Allah pun menghisap orang ini, meminta pertanggungjawaban. Apa kata Allah kepada malaikat? I'ridu alaihi sighara dzunubih. Wahai para malaikat, tampakkan kepada dia semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Ketika dinampakkan satu persatu daripada dosa-dosa kecil tersebut, teringat semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Wa huwa musyfiqun min kibariha. Dia takut betul, tidak ada satupun dosa yang dinampakkan kecuali dia tahu pernah melakukannya. Dan dia takut betul dengan dosa besar yang belum dinampakkan. Itu baru dosa-dosa kecil. Kita saja ketahuan salah kita sama orang, malu kita. Nggak berani jumpa sama orang tersebut.
Ini di hari kiamat dinampakkan di hadapan orang tersebut, disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, membalas setiap keburukan dan keburukan. Dia pun ketakutan, wa huwa musyfiqun min kibariha. Dia lebih takut lagi, ya Allah, jangan nampakkan dosa besar saya, jangan nampakkan dosa besar saya. Ketika dinampakkan dosa-dosa kecilnya, di dalam hatinya, ya Allah, dosa besar saya tutup, ya Allah, jangan nampakkan, jangan nampakkan. Allah bertanya kepada orang tersebut, amil takada fi kada wa kada, betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Dia cuma menjawab, bala, gak bisa menolak. Fa'tarafu bidzambihim. Tidak ada satupun nanti di hari kiamat orang-orang yang diberikan ganjaran keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka betul-betul di dalam hati mereka sudah pantas bagi saya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika dinampakkan, dia takut betul kalau dosa besarnya setelah ini yang dinampakkan. Rupanya apa yang terjadi, jemaah dirahmati Allah? Ada amalan yang diridhoi oleh Allah. Ada amalan yang diridhoi oleh Allah. Karena orang beriman ketika disidang nanti di hari kiamat, disidang dengan salah satu daripada dua cara. Cara yang pertama dengan sifat adilnya Allah. Kalau dengan sifat adilnya Allah enggak selamat kita, jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan sekecil apapun kita lihat ganjarannya. Setiap keburukan sekecil apapun ada balasannya. Maka kalau diadili kita dengan sifat adilnya Allah, enggak sanggup kita. Enggak sanggup. Tapi orang beriman ada cara satunya lagi untuk diadili, yaitu dengan sifat rahmatnya Allah. Kalau diadili dengan kasih sayang Allah, tenang hidup kita. Bisa jadi gara-gara satu amalan kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pemuda ini udah ketakutan. Ketika ketakutan, rupanya ada amalan yang diridhai oleh Allah. Dia udah takut, tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? A'ti makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Wahai malaikat, semua dosa-dosa kecil tadi ganti dengan hasanah, ganti dengan kebaikan. Dikiranya dosa-dosa yang dinampakkan tadi akan mendapatkan azab dia. Rupanya apa firman Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, ganti semua dosa tadi, ganti semua keburukan tadi dengan pahala. Terkejut orang nih. Kok bisa diganti dengan kebaikan? Itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti sayiat mereka dengan hasanah. Terkejut dia, senang betul. Tadi dosa banyak dinampakkan, rupanya dosa tersebut berubah menjadi hasanah, menjadi kebaikan. Sampai dia lupa dirinya di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong sama Allah, "Ya Allah, saya masih banyak dosa-dosa yang belum dinampakkan, ya Allah." Awalnya takut dinampakkan dosa, tapi ketika ketahui semua yang dinampakkan tadi berubah menjadi kebaikan, dia pun bilang, "Ya Allah, masih ada dosa-dosa saya yang saya belum lihat di sini, ya Allah." Berharap diganti juga. Ketika itu Rasulullah SAW tertawa. Hatta badat nawajidah, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Coba bayangkan, dosa, keburukan yang kita lakukan berubah menjadi kebaikan. Berubah jadi kebaikan. Ini orang-orang spesial jemaah dirahmati Allah, ketika Allah sudah pandang orang tersebut dengan pandangan rahmatnya. Maka jemaah dirahmati Allah, itu perkara yang betul-betul membuat kita senang di hari kiamat, yaitu ketika amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisa'iha radiyah, karena usaha yang kita lakukan ketika di dunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak diridhoi, capek. Seorang istri udah masak betul-betul totalitas untuk suaminya. Ketika dimakan enggak diapresiasi. Anak pun enggak nyebut apa-apa.
Padahal udah tunggu-tunggu, enak enggak, apalagi enggak makan. Itu lebih berat lagi. Itu bisa-bisa jadi bom waktu nanti suatu saat. Nah, begitu juga kita jamaah dirahmati Allah. Kita kalau bekerja sama Allah, amalan kita diterima, nggak mungkin kecil ganjarannya, nggak mungkin kecil. Kenapa? Allah Maha Kaya. Orang kaya saja kalau kita bantu dia ridho, itu kasih apresiasi ke kita kadang-kadang nggak sanggup kita bayangkan. Ada orang yang gara-gara kita bantu, kamu pernah umrah, nggak pernah pergi umrah sana. Duit kita nggak punya. Itu gara-gara kita bantu kecil. Tapi dia berterima kasih kepada kita sampai nggak bisa kita bayangkan. Itu orang kaya itu memiliki keterbatasan. Hartanya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Bagaimana Allah ketika mengapresiasi amalan yang kita lakukan walaupun kecil. Kalau lebaran kemarin ada anak-anak datang ke rumah orang kaya, terkenal dermawan. Kira-kira kalau kasih amplop isinya 2.000, malu nggak? Malu. Terkenal paling kaya, terkenal paling dermawan, datang anak-anak bertamu dikasih amplop 2.000. Malu. Allah Subhanahu wa taala kekayaannya nggak terbatas. Kalau ngasih ganjaran kepada seseorang gara-gara amalan yang dikerjakannya sedikit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti besar. Orang paling kaya di dunia misalnya, kasih 1% saja hartanya. Siapa misalnya? Elon Musk punya 4.000 triliun. 1% dari 4.000 triliun berapa triliun? 40 triliun. Itu cukup untuk APBA kita selama 2 tahun. 1% dari hartanya. Kira-kira kalau Allah 1% kasih untuk kita, gimana hidup kita? Ini kalau amalan seseorang diterima sama Allah dan dapat ganjaran daripada Allah. Senang kita jemaah rahmati Allah. Yauma tabyaddu wujuh. Hari tersebut betul-betul senang orang-orang yang ketika di dunia amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang paling sengsara nanti di hari kiamat, yang paling susah, yang paling merugi siapa? Allah pernah tanya di dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Apakah kalian mau aku beritahukan, kami beritahukan kepada kalian, kata Allah, tentang orang-orang yang merugi betul amalannya? Mau nggak aku beritahukan, kata Allah, kepada kalian orang yang amalannya betul-betul rugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang ketika usahanya di dunia sia-sia. Wa hum yahsabun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sudah melakukan amalan-amalan yang baik. Mereka kira udah banyak ketaatan yang mereka kerjakan, tapi ketika di hari kiamat sia-sia, kosong, nggak punya apa-apa. Itu capek betul, sengsara betul. Jangankan di akhirat, jemaah dirahmati Allah, di dunia saja. Kalau kita buat program, ini saya mau tabung untuk pendidikan anak nanti ketika dia dewasa. Atau saya mau tabung untuk hari tua saya. Setor tiap bulan. Datang ke perusahaan, setor tiap bulan, mahal pula dia bayar tiap bulan. Berharap nanti ketika pensiun bisa istirahat. Nah, berharap nanti ketika anaknya besar, uang tersebut bisa digunakan untuk pendidikannya kuliah di mana saja. Tiap bulan tabung 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun tabung. Pensiun. Ketika datang kepada perusahaan tersebut, itu ketika datang ingin mencairkan, dalam kepala udah kaya saya. Banyak nih. Tapi ketika sampai di perusahaan tersebut, rupanya apa? Nol saldonya. Nggak ada lagi duitnya. Dibawa kabur sama orang. Gimana stres orang ini? Tiap bulan udah setor, dikira akan menjadi orang kaya, ketika hari H-nya, saldonya nol. Anak yang udah dia planning, nih kuliah ke luar negeri, nih kuliah ke universitas ini kuliah ke sini nih. Tiba-tiba ketika ngambil uang tersebut, nol. Banting tulang 20 tahun setor tiap bulan. Tapi ketika datang di hari tersebut, hilang, nggak ada berbekas.
Capek jamaah rahmati Allah. Itu di dunia yang kita mungkin bisa usaha lagi. Tapi kalau di akhirat, sadaqallahul azim, di dunia sholat subuh, di dunia mengaji, di dunia bersedekah bantu orang, di dunia habiskan waktu untuk belajar mengajar, di dunia berkhidmah untuk orang lain. Semua usaha di dunia daripada kebaikan diusahakannya ketika di dunia. Tapi rupanya di akhirat ketika dia kira, alhamdulillah gak ada waktu saya yang terbuang sia-sia, semua taat kepada Allah, saya pasti beruntung. Rupanya ketika di akhirat nol, gak punya. Itu capek jemaah rahmati Allah, gak bisa beramal lagi kita. Karena memang ketika sudah sampai akhirat, udah selesai. Jangankan sampai akhirat, masuk ke dalam tanah saja gak ada apapun yang bisa kita lakukan. Hidup di bawah tanah aja lebih lama daripada hidup di atas tanah, apalagi nanti di akhirat, khalidina fiha, kekal, nggak ada kehidupan lagi setelah kehidupan akhirat. Kita hidup di atas tanah ini, semelarat-melarat kita, masih ada yang lihat kita. Kita betul-betul nggak punya apa-apa di atas dunia ini, makan pun nggak tahu di mana. Itu kita masih bisa usaha. Kita masih punya mulut, kita minta-minta sama orang-orang. Kita masih punya tangan, minta-minta sama orang. Kita masih punya tubuh, kalaupun nggak ada yang bantu kita, tidur di jalan pun boleh. Minta-minta sama orang, pingsan kita di jalan. Ada yang ngeliat, pasti ada yang ngeliat. Untuk dapat satu bungkus satu hari kita bisa. Ada tetangga, ada kawan, ada saudara, ada perangkat desa, semuanya akan memperhatikan kita. Itu semelarat-melarat kita ketika di atas tanah. Tapi kalau melaratnya di bawah tanah, siapa yang kita telepon? Kalau melaratnya di bawah tanah, siapa yang bisa kita minta bantu? Nggak ada satu orang pun yang bisa kita usahakan untuk membantu kita ketika udah masuk di bawah tanah. Di atas tanah nggak bisa ngapa-ngapain, masih ada yang melihat. Tapi kalau udah di bawah tanah, nggak mungkin kita bangkit dari kubur. Nggak mungkin kita telepon keluarga. Harta yang kita kumpulkan untuk kita wariskan banyak betul. Tapi setelah meninggal kita lupa anak dengan kita. Istri yang kita tinggalkan lupa sama kita. Padahal setiap orang kita kasih rumah, setiap orang kita kasih kendaraan, setiap orang kita kasih ini. Orang setelah meninggal itu cepat betul dilupakan, jemaah rahmati Allah. Cepat betul habis meninggal dilupakan, itu cepat betul. Tapi kalau masih hidup seakan-akan nggak akan terjadi pekerjaan kecuali harus ada dia. Tapi kalau sudah meninggal langsung ada pengganti. Kalau ada acara bilang, Pak, Bapak harus hadir nih. Gak mungkin kalau Bapak nggak hadir, acara mulai nggak mungkin, Pak. Wajib hadir. Tapi saya nggak bisa, saya ada kerjaan. Nggak bisa, Pak. Ini acara nggak mungkin. Kalau nggak kita undur acara. Bapak harus hadir. Nggak jalan acara kecuali harus hadir, Bapak. Tiba-tiba meninggal, acara jalan. Jalan. Ada penggantinya. Ada pengganti. Itu seakan-akan kita penting betul ketika hidup. Padahal ketika mati yang betul-betul kita harus perhatikan, siapa yang akan tolong kita. Itu hari pertama orang ngelayat ke kita. Hari ke-10 udah canda-canda, lupa sama kita. Hari ke-11 udah lupa betul orang sama kita. Jangankan orang jauh, orang dekat saja dengan kita, itu lupa sama kita. Orang yang paling kita cintai, hari pertama kita nangis, hari kedua nangis, hari ketiga nangis, hari ke-7 udah lupa. Teringat lagi karena ada sama dia. Kemudian hari selanjutnya KTP berubah nanti statusnya. Buku nikah berubah statusnya. Semua cepat dilupakan. Sebelumnya buku nikah nama kita di situ. Setelah kita meninggal ganti dengan nama orang. Sertifikat nama kita di situ. Setelah kita meninggal diganti dengan nama yang lain. Sertifikat mobil nama kita di situ. Setelah meninggal ganti dengan nama orang lain. Itu setelah kita meninggal. Maka sungguh rugi jemaah dirahmati Allah ketika kita udah capek usaha di dunia, rupanya nggak diapresiasi. Itu rugi betul. Rugi betul. Makanya Rasulullah menyebutkan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Kalau Allah bilang paling merugi, betul-betul rugi itu orang tersebut.
Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang usahanya, capeknya di dunia sia-sia. Wahum yahsabun, tapi dia enggak mengira sia-sia. Dia kira dia telah melakukan amalan baik. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Makanya Allah gambarkan keadaan orang ini ketika hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah yang tertunduk, lemas. Enggak sanggup angkat kepalanya. Enggak sanggup angkat kepalanya. Terhina betul. Siapa mereka? Amilatun nasibah. Ketika di dunia beramal dia. Ketika di akhirat nasibah, capek. Udah capek di dunia, enggak istirahat di akhirat. Kita enggak mau jadi orang capek di dunia, di akhirat capek lagi dengan azab, enggak mau kita. Cukup capek di dunia saja. Dunia ini betul-betul capek. Di akhirat jangan sampai capek lagi. Di akhirat kita betul-betul pingin istirahat. Cukup capeknya di dunia. Tapi ada orang yang capek di dunia, di akhirat lebih capek lagi. Siapa? Orang-orang yang ketika udah beramal, rupanya amalannya nggak ada apa. Amalannya ditolak. Bahkan bukan hanya ditolak, dapat azab. Maka para ulama menyebutkan minimal dalam setiap amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, ada 3 syarat yang mesti kita sempurnakan. Apa 3 syarat nih? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah ketika melakukan amalan. Ada orang yang nggak beriman, buat baik, sedekah banyak, bantu orang banyak, buat sekolah gratis, buat panti asuhan, buat panti jompo, tapi nggak beriman kepada Allah. Di dunia dia bantu orang. Ini bagaimana di akhirat? Dapat kebaikan nggak? Nggak dapat, jemaah rahmati Allah. Di dunia mungkin Allah berikan kebaikan kepada dia, dikasih kekayaan, dikasih anak pintar, dikasih macam-macam di dunia. Tapi di akhirat nggak ada kebaikan bagi orang. Makanya dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan ketika Imam Qurtubi menafsirkan ayat amilatun nasibah, ketika Umar bin Khattab membebaskan Syams, Damaskus, dihadirkan kepada beliau orang yang paling dituakan dan paling dihormati dari masyarakatnya. Didatangkan seorang rahib, seorang pendeta, udah sepuh betul, udah tua betul, udah bungkuk, udah lemas. Ketika dilihat sama Umar bin Khattab, nangis Umar bin Khattab. Ketika ditanya, ma abkaka ya Umar, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Apa jawaban Umar? Ini orang banyak betul khidmahnya kepada umat. Dia enggak mau menikah, jaga syahwat. Dia enggak mau makan makanan enak, jaga syahwat. Dia betul-betul habiskan waktunya untuk berkhidmah kepada orang-orang. Tapi dia enggak beriman kepada Allah. Di akhirat bagaimana? Layak dia dapat ganjaran? Enggak layak. Bagaimana Allah berikan ganjaran kebaikan kepada dia, sedangkan dia saja tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya? Salah alamat berarti. Udah capek di dunia, capek lagi di akhirat. Alhamdulillah kita udah beriman. Maka jaga keimanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika mau meninggal, hilang iman. Ini betul-betul rugi. Betul-betul rugi. Karena kalau mau meninggal hilang iman, semua amalan-amalan yang pernah ada, habaan mansura, hilang sama sekali, dihapus sama Allah. Maka iman yang pertama, alhamdulillah sudah beriman. Yang kedua, jaga niat ketika beramal. Niatnya apa? Ikhlas, ya rahmati Allah. Ikhlas ini ibarat ruh pada jasad. Kita masih dihormati sama orang, kita masih dimuliakan sama orang, kita masih diberikan tempat dan kedudukan kita di tengah orang-orang gara-gara kita masih punya ruh. Kalau kita nggak punya ruh lagi, nggak ada yang bilang penghormatan kami kepada Bapak, nggak ada lagi. Kenapa? Nggak punya ruh lagi. Nggak ada lagi yang mau tidur sama kita ketika kita nggak punya ruh lagi. Kita udah jadi bangkai yang mau cuman tanah. Nggak ada lagi yang memuliakan kita. Sekarang kita masih punya ruh, orang lewat di depan kita nunduk orang. Kalau udah nggak punya ruh lagi, nggak ada lagi. Bahkan kalau udah di dalam tanah kita, kuburan kita dilangkahi orang, diinjak-injak lagi. Itu ketika nggak ada lagi ruh. Kita masih mulia karena punya ruh. Begitu juga dengan amal. Amal ini dipandang oleh Allah
karena amalan tersebut punya ruhnya. Apa ruhnya amal? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kami enggak perintah kalian untuk menyembah Allah kecuali dalam satu keadaan ikhlas. Makanya kalau kita ke masjid, kita baca Quran, kita bantu orang, kita bersedekah, kita melakukan amalan-amalan ketaatan secara zahir kepada Allah, tapi kalau enggak punya ikhlasnya, hilang amalan tersebut. Rasulullah pernah menyebutkan tentang 3 golongan. Yang pertama kali diseret masuk ke dalam neraka sebelum orang-orang yang bermaksiat lain. Siapa 3 orang nih? Orang yang pertama habis hartanya untuk sedekah. Punya harta banyak, berbagi. Orang-orang tentu akan bilang, baik betul bapak nih, baik betul orang nih. Tapi apa yang terjadi? Ketika hari kiamat, anggota tubuh kita menjadi saksi. Maka ketika ditanya, ya Allah saya belajar ya Allah, saya habiskan waktu saya mengajar ya Allah, saya menghabiskan waktu saya untuk Al-Quran ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu. Bukankah yang kamu lakukan supaya kamu dikatakan qari? Bukankah yang kamu lakukan supaya kamu dikatakan alim? Kadang kita punya ilmu, ingin menampakkan, oh saya hebat, saya alim. Rupanya bukan karena Allah, niatnya salah, diseret masuk ke dalam neraka. Capek di dunia, capek lagi di akhirat. Orang yang ketiga bukan hanya waktu habis, bukan hanya tenaga habis, nyawanya hilang, berjihad. Ketika ditanya juga sama, dia bela dirinya, tapi Allah tahu bohong kamu. Bukankah yang kamu lakukan supaya kamu dikatakan pahlawan, supaya kamu dikatakan hebat, supaya kamu dikatakan pemberani? Kadang-kadang masuk ke medan jihad, ingin lihat, supaya orang lihat bagaimana saya ketika berjihad. Pernah ada orang yang berjihad, ketika berjihad meninggal. Ketika meninggal semua orang betul-betul mengharapkan, Masya Allah, dia ketika berjihad luar biasa. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di dalam neraka. Padahal ketika dia berjihad, habis dia bunuh musuh-musuh. Dan dia pun terbunuh. Ketika orang bilang, si fulan Masya Allah, si fulan Masya Allah, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia di dalam neraka. Kalau udah mati nggak mungkin lagi bisa usaha. Kalau masih hidup kita disebutkan, oh dia ini jahat, kita masih bisa memperbaiki. Tapi kalau udah dibilang huwa finnar ketika mati, sadaqallahul adzim. Sebabnya apa? Rupanya ketika berjihad nggak tulus karena Allah. Dia bunuh orang supaya dikatakan hebat, pemberani, pahlawan. Kemudian ketika dia banyak tertebas, apa yang terjadi? Sakit betul, nggak sanggup tahan sakit, bunuh diri. Tersayat-sayat tubuhnya, tertebas-tebas tubuhnya, nggak sanggup tahan. Akhirnya bunuh diri. Wa finnar. Maka jamaah rahmati Allah, jaga niat ketika kita beramal. Kita keluar rumah tadi ngapain? Habis bensin, habis waktu, habis ini, jangan sampai niatnya salah. Oh Ustaz, kalau tadi niatnya salah bagaimana? Istighfar. Kalau istighfar baiknya Allah, kalau kita udah buat salah, kita ngakui kesalahan kita, kita minta ampun kepada kita, yang tadinya nggak betul dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan amalan tersebut kembali kepada kita. Kayak cerita Ashabul Jannah yang ada di dalam Al-Qur'an. Gara-gara buat salah gagal panen, tapi gara-gara istighfar tahun depan 2 kali lipat dikasih, ganti yang tahun kemarin. Kenapa? Mengakui kesalahan. Yang ketiga syarat diterima amal nih, supaya amal kita betul-betul layak diterima oleh Allah dan kita layak dapat ganjaran. Kalau kecil pun ganjaran nggak apa-apa, nggak mungkin kecil, pasti besar. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam kitab Syama'il Muhammad.